Jadi udah lama banget saya nggak bikin video jajan barang elektronik yang bisa ngasih kamu solusi tanpa perlu ngeluarin duit banyak. So, welcome back to Jajan Gadget video series. Di episode ke-27 ini saya punya 10 barang elektronik yang pasti salah satunya lagi kamu butuhin. Link pembeliannya seperti biasa ada di deskripsi video. Tonton sampai selesai karena ada kode voucher biar makin hemat lagi. Hayu, kita gas! Ada berbagai cara buat ngamanin jendela kamar dan jendela rumah. Salah satunya ya dikunci, tapi kayaknya nggak bakalan cukup karena bisa dijebol ya. Nah, biar kita tahu kalau ada orang yang jebol atau sekedar buka jendela buat ngintip saat kita tidur, salah satunya pakai Onasi Smart Detector ini. Ya, ini adalah produk smart home system yang udah ada wifi dan bakal nyala, lalu kasih notif ke HP jika jendela yang dipasang sensor ini terbuka atau bahkan dijebol. Pertama kita download aplikasi Smart Life, mau di Play Store atau App Store, tinggal install aja. Selanjutnya tinggal daftarin sensor ini ke aplikasi sampai sukses kayak gini. Next kita tempelin ke jendela atau pintu ya, bisa juga pakai 3M yang udah ada di paket pembelian nih. Lalu tekan tombol reset dan selesai. Nah sekarang tiap kali ada yang buka pintu atau ada yang buka jendela misalnya, maka kita bakal dapat notif real time ke HP. Bahkan di appnya ini udah ada history juga biar kita tahu kapan dan jam berapa jendela tersebut terbuka. Keren banget kan? Salah satu barang elektronik yang wajib banget kamu punya ini nih, FYC H7. Nah pada dasarnya dia ini adalah kipas angin portable yang punya build bagus, bisa ditaruh di atas meja atau bahkan di lantai sekalipun. Produk ini punya baterai tanam sebesar 7200 mAh dan bisa bertahan hingga 24 jam. Wow, besar banget nih kan? Fungsi pertamanya ya jadi kipas angin buat ngusir kegerahan biar ruangan jadi adem. Kecepatannya juga bisa diatur mulai dari kecepatan 1, 2, dan 3. Nah untuk fungsi kedua, dia bisa jadi humidifier yang berguna buat bikin ruangan jadi lembab serta bikin anginnya makin adem. Tinggal diisi air aja di sini kan. Fungsi ketiga, dia bisa dijadikan sebagai lampu meja atau lampu darurat ketika mati listrik. Tinggal ditarik aja bagian atas ini dan hidupin deh. Nah buat dipakai sekecil belajar atau dipakai kerja gitu ya, udah cukup banget nih. Fungsi keempat, dia bisa dijadikan sebagai lampu tidur yang mana pada bagian bawah ini sudah ada lampu tidur berbentuk bulan. Kecerahan dari fungsi ini bikin nyaman saat tidur. Dan fungsi kelima, dia bisa dijadikan sebagai power bank karena emang baterai tanamnya tadi kan besar. Nah buat dipakai nonton drakor juga bisa dong, tinggal letakin aja HP kita di sini. Serius bray, kipas angin FYC H7 ini wajib banget punya. Timbangan Pintan gak cuma bisa ngitung berat badan kita aja, tapi dia juga bisa ngasih report lain perihal kondisi kebugaran kita. Seperti Oase Smart Body Scale ini, timbangan badan digital yang ukurannya cukup portable, gampang disimpan di mana aja dan sudah ada layar LCD untuk menampilkan berat badan secara real time. Timbangan ini sudah punya Bluetooth yang bisa kita hubungkan ke aplikasi Oase. Cara penggunaannya juga mudah banget. Kita bisa set terlebih dahulu, misal goal kita ingin berat badan naik atau berat badan turun yang nanti akan dikalkulasikan dengan kondisi badan sekarang. Nah selanjutnya kita tinggal berdiri di atas timbangan sambil buka aplikasi yang secara otomatis app-nya ini nyambung ke alat timbang dan tinggal tunggu report yang nanti muncul. Gimana? Praktis banget nih kan? So, ini adalah Moza Nano SE yang merupakan gimbal selfie unik yang bisa digunakan untuk vlogging biar hasil video kamu jadi lebih stabil. Layaknya tongkat selfie, kamu bisa atur panjang tongkat ini sebanyak 4 ekstensi agar dapat rekaman yang lebih wide, ringan banget nih kan, bobotnya cuma 250 gram aja. Mau disimpan di atas meja atau lantai, sudah ada tripodnya juga. Untuk buildnya ini bagus, gak kerasa murahan gitu ya. Alat ini punya built-in baterai dan juga Bluetooth agar bisa connect ke remote yang nempel di bagian handheldnya ini. Pertama download aplikasi Moza Zenny, selanjutnya pasang HP ke holdernya ini. Lalu kita hidupin tombol power, selanjutnya buka aplikasi tadi, tinggal hubungkan aja via Bluetooth. Lihat nih kan, gimbal selfie ini bisa merekam landscape, merekam potret, lalu mengatur zooming langsung dari remote-nya. Nggak perlu selalu pakai remote dong, tanpa pakai aplikasi pun kita tetap bisa pakai gimbal selfie ini. Unik nih kan?
Hasil jajan selanjutnya ada power bank yang bisa dibilang ini merupakan power bank khusus bagi Agan yang nggak mau ribet dengan gadget ukuran besar atau tebal biar nggak bikin penuh tas. Ya, ini adalah simple power charger, power bank terkecil dan tertipis yang pernah saya coba. Bayangin aja, ketebalan sama kartu hampir saingan nih, keren banget untuk build dari bahan aluminium dan pada bagian luarnya ini dilapisi finishing lapis karet gitu. Jadi halus dan nggak bikin slip. Power bank ini punya kapasitas baterai 1500 mAh dengan input dan output 5 volt 1 ampere. Nah, jadi cocoknya buat pengguna HP iPhone dalam keadaan darurat gitu. Alasannya lagi, nggak ribet aja gitu kan, karena kabel flash chargernya ini udah nempel di sini, tinggal ditarik aja. Saya suka sama desainnya yang minimalis, pas banget kalau disakuin nih. Dengerin musik pakai TWS earbud itu lebih praktis dibanding headphone atau headset kabel dan udah banyak TWS dengan sound quality yang bagus. Seperti Viata Airboom Pro 2 ini, TWS earphone yang punya desain keren dengan ukuran casing earbud yang nyaman dan nempel kuat saat dipakai. TWS ini punya charging case berbentuk oval dengan finishing halus dan kapasitas baterai 300 mAh. Sementara di masing-masing earbud ada 40 mAh di mana kita bisa dapat total playtime hingga 32 jam. Lama banget tuh. Nah, TWS ini punya Bluetooth 5.1 dengan mode pengoperasian touch control yang terasa responsif dan gampang disentuh saat dipakai. Nah, kalau bicara soal sound quality, TWS ini punya bass yang nendang banget nih kan. Cocok banget bagi Agan yang suka dengerin musik-musik ngebass. Bahkan di harga 300 ribuan, TWS ini udah ada fitur ENC yang bakal bikin suara kita bersih saat dipakai nelpon atau meeting online. Lampu LED sensor jadi pilihan yang tepat untuk menghemat energi. Selain nggak perlu nyala 24 jam, dia juga ngasih pencahayaan yang maksimal. Seperti light sensor light bar ini, lampu LED sensor yang bisa kamu gunakan untuk ditempelin di lemari, di tangga rumah, di koridor pintu atau ruangan gelap yang hanya sesekali dibutuhin. Lampu ini terbagi menjadi beberapa ukuran, ada L20 yang panjangnya 20 cm dengan baterai 900 mAh, L30 panjangnya 30 cm, kemudian baterainya 1350 mAh, dan L40 yang panjangnya 40 cm dengan baterai 1800 mAh. Untuk build quality-nya tentu aja udah bagus kalau dari Like, dan karena ada built-in baterai gitu ya, jadi kita nggak bakal repot mesti pasang-pasang kabel lagi. Lebih mudahnya di sini juga udah disediain 3M. Jadi kalau mau dipasang ini tuh mudah banget dan nempel kuat karena emang udah ada magnetnya juga. Lampu sensor ini pada dasarnya punya dua mode. Pertama ada mode otomatis, di mana ketika ada orang yang lewat atau saat lemari kita dibuka gitu ya, dia ini bakal nyala otomatis dan menerangi ruangan tersebut. Dan kedua ada mode on, di mana lampu ini akan terus menyala tanpa perlu sensor. Dan ini cocok juga saat sedang mati listrik. Atau yang kecil ini dibawa camping, boleh lah kan. Lampu ini punya temperatur cahaya hangat, jadi nggak bakal bikin kita silau. Lihat nih kan, sensornya ini responsif banget dan bikin ruangan gelap jadi terang, tapi tetap hemat listrik. Salah satu solusi hemat buat Agan yang pengen setup PC-nya terlihat keren tanpa ngorbanin fungsi utama buat ngetik adalah dengan membeli paket keyboard dan mouse RGB. Seperti paket G21B ini yang harganya cuma 80 ribuan aja, dapat satu keyboard dan satu mouse kabel RGB. Nah, untuk build-nya ya gitulah, kerasa banget dari material biasa aja, tapi saat dicolokin ke PC, widih, kita dapat sensasi setup gaming yang udah bagus buat show off di story WhatsApp. Keren nih kan. Nah, jadi sekali lagi, kalau untuk dipakai gaming jelas gak enaken, tapi kalau buat dipakai ngetik jelas enaken. Next ada lampu bohlam Like yang bikin saya penasaran karena produk yang satu ini bukan lampu sensor atau lampu dengan sistem smart home, melainkan lampu bohlam biasa. Ya, lampu bohlam ini punya daya 7 watt dengan warna suhu hangat yang kalau saya lihat warnanya ini maksimal. Gak tahu kenapa saya suka sama produk-produk lampu Like, mulai dari lampu LED strip RGB, bohlam pintar, lampu tidur, yang meski udah dipakai beberapa tahun gitu semuanya masih bagus kan. Jika bikin video TikTok atau Instagram Reel adalah hobi baru Agan, salah satu kunci biar hasil konten makin bagus adalah dengan menggunakan ring light. Ini kayaknya wajib banget. Nah, kayak RGB ring light ini yang punya ukuran 26 inch, sudah ada ball head dan ada holder HP-nya biar nggak ribet mesti beli terpisah. Lampu ini punya dua mode cahaya. Pertama ada mode warna RGB yang terdiri dari 15 pattern warna. Kita bisa ngatur warnanya dari tombol kontrolnya ini.
Nah, untuk cahaya kedua kita bisa dapat warna cahaya hangat dan juga cold, sama juga. Tinggal diatur kecerahan atau keterangannya ini dari sini ya. Nah, perbedaannya ini kelihatan banget dong, dan sebenarnya nggak cuma buat TikTok aja. Buat agen yang masih sering meeting online, produk ini juga berguna banget. Belum selesai kan? Sebagai bonus, mumpung lagi ada event Shopee 11.11 Big Sale, kamu bisa dapat gratis ongkir RP0 semua toko, voucher diskon sampai dengan 1,1 juta, dan flash sale RP11. Nah, kamu bisa check out pakai kode voucher ini buat belanja di 11.11 Big Sale. Nah, kayak sekarang, saya beli kipas angin portable yang bernama Pocket Fan. Kipas sudah ada built-in battery, jadi bisa di-charge pakai kabel micro USB. Nah, kipas ini punya 3 kecepatan yang bakal bikin kamu adem. Cocok banget buat dibawa kemana-mana karena ukurannya ini kecil, jadi gampang buat dimasukin ke tas. Yang kedua ada TWS Info 12. Nah, TWS ini ukurannya kecil, ya dari bentuknya kayak AirPod gitu kan. Dia sudah ada Bluetooth 5.0, bisa di-charge pakai kabel flash, dan buat dengerin musik lumayan lah kan. So, jadi itulah daftar jajanan yang saya beli di Jajan Gadget episode ke-27 ini. Link pembeliannya ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.